Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Subahul khair, subahun nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Masa'ul khair, masa'un nur. Lailatuka sa'idah, sa'idah mubarakah. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ilal liqa ma'as salamah. Tayyib mada darsunal ana al-lughatul arabiyah. Ya, Bapak tadi sengaja mengulangi untuk kata sapanya agar kalian selalu mengingat. Seperti itu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi bahasa Arab dengan topik atau judul yang baru, yaitu tentang mubtadaun wa khobarun. Ada mubtadaun wa khobarun. Mubtada kalau bahasa Indonesianya itu sebagai subjek ataupun subjek, sedangkan khobar kalau di bahasa Indonesia itu predikat. Langsung saja. Di sini Bapak sudah cantumkan ada di sebelah kanan kita, yaitu ada keterangan, sebelah kiri kita ada contoh. Di keterangan di sini yaitu tentang mubtada khobar mempunyai rumus, yaitu mubtadanya itu berupa isyarah atau kata tunjuk. Ada, hadihi, dalika, tilka itu isim isyarah atau kata tunjuk. Sedangkan khobarnya atau predikatnya itu berupa naat ataupun kata sifat. Kata sifat itu bersih, indah, terus apa lagi? Luas, itu kata sifat ataupun naat. Langsung saja. Di sini Bapak bacakan untuk keterangannya. Di sini kata yang bercetak tebal di sini di contoh ini berkedudukan sebagai mubtada. Nah, sedangkan kata yang bergaris bawah itu berkedudukan sebagai khobar. Nah, jadi yang berwarna merah ini sebagai mubtada ataupun subjek, sedangkan yang bergaris bawah ini berkedudukan sebagai khobar ataupun predikat. Strukturnya contoh di samping yaitu mubtadanya berupa isim isyarah, ada hadi, ada hada, hadihi, dalika, tilka, ini isim isyarah. Terus sedangkan khabarnya itu berupa kata sifat, nadifun, diversi, wasiatun, itu luas, kata sifat seperti itu. Jadi dun tuh baru, kabirun, kabiratun itu besar. Ya, selanjutnya yaitu yang penting di sini susunan ini harus ada kesesuaian antara mudakar ataupun muannas. Maksudnya di sini yang terpenting dari sini yaitu ketika mubtada'nya yaitu mudakar ataupun laki-laki, maka khobarnya juga atau predikatnya harus laki-laki. Nah, kalau sebaliknya kalau misalkan mudzakarnya itu perempuan, maka khobarnya atau predikatnya harus perempuan juga. Kita ambil contoh atau di sini. Hada al-hammamu. Al-hammamu di sini, hada al-hammamu di sini laki-laki perempuan, al-hammamu. Belum tahu ya. Nah, kalau al-hammamu di sini sebagai mudakar ataupun laki-laki. Untuk menentukan laki-laki perempuan bagaimana dalam bahasa Arab, yaitu kalau laki-laki itu tanpa tak marbutoh di akhir, kalau perempuan dengan tak marbutoh di akhir. Alhamamu itu laki-laki, maka pasangannya khobarnya juga yaitu harus laki-laki juga. Nadifun, nah nggak ada tak marbutohnya ya di akhir ya, bukan nadifatun ya, betul nadifun. Jadi mubtadanya itu laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau diartikan kamar mandi ini bersih. Terus yang kalau misalkan contohnya mubtadanya itu perempuan ataupun muannas,
Nah, di sini kalau perempuan itu menggunakan hadihi. Nah, hadihi atau tilka. Hadihi as-sahatu. Nah, laki-laki perempuan, perempuan karena diakhiri oleh tu, tak marbutoh di akhir. Maka khobarnya juga harus perempuan juga predikatnya, yaitu menggunakan tak marbutoh di akhir. Wasiatun bukan wasi on. Paham di sini? Paham ya? Jadi kalau misalkan laki-laki mubtada'nya laki-laki, khobarnya juga harus laki-laki. Kalau mubtada'nya perempuan maka perempuan. Contoh keempat di sini. Al-maksofu laki-laki perempuan, laki-laki maka jadi dun ya betul. Nah, bukan jadi tun. Ya al-maktabatu kabirun atau kabiratun laki-laki perempuan, al-maktabatu perempuan maka yang betul itu kabiratun bukan kabirun. Paham? Nah, oke kita lanjut yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini mubtada khobarnya menggunakan pola yang kedua atau pola yang pertama, pola yang kedua yang membedakan yaitu dari segi khobarnya, yaitu menggunakan doroh makan atau kata keterangan tempat. Ini masih sama, yang berwarna merah ini mubtada, sedangkan bergaris bawah ini sebagai khobar. Rumusnya yaitu di sini mubtada'nya itu berupa isyarah seperti halnya tadi di awal, sedangkan khobarnya di sini berupa kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat itu contohnya di dalam, di atas itu ala, fauqa, tahta di bawah, di antara, di samping itu bisa kata keterangan tempat ya. Di ala, fauqa, tahta ini. Contohnya Bapak kasih contoh 4 di sini. Jadi di sini juga bisa seperti itu. Mubtada'nya itu dari isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, hada hadihi dalika tilka. Kemudian khobarnya itu dari dorof makan atau kata keterangan tempat. Yang membedakan di sini yaitu jika didahului oleh kata keterangan tempat, maka ya huruf setelahnya yaitu kasroh. Contoh yang pertama, hada al-mahzanu fil idaroti. Jadi karena kedahuluan fi maka harokatnya itu kasroh fi. Nah, didahului fauqa juga di sini kata keterangan tempat maka harus wajib yaitu kasroh. Ini kasroh juga kasroh ya, karena didahului oleh kata keterangan tempat. Paham? Jadi untuk kelas 7 hanya 2 itu saja untuk mubtada khobarnya. Yang pertama itu mubtada berupa isim isyarah atau kata keterangan tempat, dan khobarnya itu berupa kata sifat. Kalau mubtada'nya itu laki-laki maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau misalkan mubtada'nya perempuan maka khobarnya atau predikat juga harus perempuan. Juga yang kedua bisa yaitu mubtada'nya isim isyarah ataupun khobarnya itu berupa apa? Kata keterangan tempat. Seperti itu. Setelah kata keterangan tempat wajib kasroh. Entum jami'an. Nah, silakan kalian bisa baca kembali di buku paket kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang mubtada dan khobar. Kita cukupkan. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran astafikum kafaina bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.